tren live akan terus Kalau menurut atau Bunda, berhenti? trennya untuk nge-live ini masih rame terus nggak ya? Atau akan berhenti nih? Pernah mikir nggak kira-kira tren untuk live streaming ini akan terus berhenti atau akan berkembang lagi? Apa ya? Barangkali terus berkembang ya, karena pasar berubah. Iya, benar sekali. Karena dunia ini adalah penuh dengan perubahan. Jadi ketika orang ramai di salah satu medsos misalnya FB ya, kemudian mengalami kejenuhan pasar, kalau bahasa marketnya seperti itu ya, pasar sudah jenuh nih, bosan ya ngomongin tentang nostalgia misalnya bosan, kemudian orang beralih ke IG ya yang lebih rame, katanya lebih anak muda, dan sekarang ada tumbuh lagi, kemudian ada YT ya, dan yang sekarang ada TikTok. Nah, semua itu adalah media-media sosial yang kemudian mencari format gitu ya, mencari format bagaimana mereka menggunakan media sosial ini untuk kepentingan baik pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Tetap aja ya, di situ ada dua hal yang berkeliaran, pribadi dan juga bisnis. Pribadi ya seperti kita-kita ini, cari hiburan gitu ya, kemudian cari pertemanan, silaturahmi, bahasa kerennya ya, dengan memposting video-video. Tetapi dari dunia bisnis juga suka melihat bagaimana tadi ya tren dari media sosial yang awalnya digunakan secara pribadi ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Namanya orang cari cuan ada-ada saja ya Bun ya. Iya pasti. Itu adalah salah satu peluang pasar. Justru bisnis harus bisa melihat nih peluang pasar di sini nih, apa yang bisa dikembangkan. Nah, itu tadi soal trennya itu kira-kira ada akhirnya nggak? Ada akhirnya nggak ya? Yang jelas sih semua akan mencari format. Jadi format untuk live, format untuk konten, semua akan mencari bentuk sampai menemukan sesuatu yang kira-kira dimaui oleh pasar. Tetapi ketika pasar sudah jenuh ya, ketika semua orang live, itu kan pasar menjadi jenuh nih. Kalau di dalam istilah marketingnya itu masuk ke dalam red ocean. Apa itu samudra merah? Red ocean itu artinya pasarnya sudah jenuh dan kita akan mendapatkan sedikit bagian dari pasar tersebut ya, karena tadi suplainya terlalu besar di situ sehingga demandnya juga mengecil gitu ya, demandnya mengecil, harus mencari kemudian cari tempat gitu ya, kalau bahasa kerennya gitu, menciptakan tempat yang baru, menciptakan pasar marketing yang baru, pasar ya market ya, menciptakan market yang baru, bagaimana tadi media sosial itu kemudian bisa dimanfaatkan secara lebih leluasa oleh personal maupun bisnis. Wah, ternyata semua berubah. Ya, dunia ini cepat berubah, apalagi di era digitalisasi. Kalau kita tidak segera mencari format, ya hanya ikut-ikutan arus, orang live kita nge-live, orang live-nya materinya sama kita ikutan, ya. Nah, ketika kita tidak punya pembeda, ketika kita tidak punya kemampuan bersaing, maka kita akan tergilas dengan yang lain karena kita dianggapnya sama nih rata-rata. Iya ya, kalau orang mukanya rata-rata kita sering lupa. Tapi kalau orang itu cantik atau jelek sekali pasti kita ingat. Ya benar sekali. Prinsipnya adalah itu kembali lagi kepada sistem otak di dalam pikiran kita. Kita hanya mudah mengingat yang terbaik, yang terjelek, yang tercantik, yang terganteng, atau yang terburuk. Hanya itu saja. Sisanya yang dekat dengan kita itulah yang rata-rata yang bisa kita kenal. Oh iya ya, jadi kita harus punya strategi ya di dalam kita bermedia sosial. Benar sekali, kita harus punya strategi. Kapan waktunya semua ini akan berakhir, hanya tinggal bagaimana kita mencari format yang terbaru. Jangan berhenti, jangan puas dengan kondisi yang ada. Yuk kita sama-sama belajar supaya kita tetap bisa bermedia sosial baik secara pribadi maupun tadi ya untuk kita keperluan bisnis.